Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Farel Rahmani dari kelas 10 MIPA 1. Saya akan melakukan percobaan osmosis terhadap ubi dan wortel. Pertama-tama sebelum masuk ke percobaannya, saya akan menjelaskan apa itu osmosis. Osmosis adalah perpindahan air melalui selaput atau sel semi-permeable, yaitu selaput atau sel yang hanya bisa dilalui atau ditembus oleh molekul-molekul air. Lalu saya akan memaparkan atau menjelaskan juga tujuan dilakukannya percobaan ini, yaitu adalah untuk mengetahui apa yang terjadi terhadap wortel dan ubi setelah percobaan osmosis ini. Lalu ayo mari kita masuk ke percobaannya. Lalu di sini sudah ada alat dan bahannya, yaitu ada 3 gelas atau tiga tempat yang bening sudah diisi air dengan jumlah yang sama. Lalu sini ada sendok, ada garam juga, ada gula, dan juga di sini sudah ada objeknya yaitu ubi dan wortel, dan juga di sini ada pisau untuk memotongnya. Pertama-tama saya akan memotong ubi dan wortelnya, tapi saya akan skip agar lebih cepat. Baik, untuk langkah-langkah percobaannya, pertama kita harus mencampurkan garam dan gula ke yang air garam dan air gula, dan untuk yang air biasa kita biarkan saja. Jadi yang pertama kita akan masukkan yang garam 1 sendok, lalu kita masukkan yang gula. Selanjutnya untuk langkah kedua kita akan memasukkan air garam, air biasa, dan air gula masing-masing 1 wortel dan 1 ubi. Jadi kita masukkan tadi yang sudah dipotong-potong ini 1, 2, 3, 4. Dan lalu kita tunggu kurang lebih 30 menit. Saya akan kasih timer. Baik, sudah 30 menit. Jadi mari kita keluarkan ubi dan wortel dari masing-masing gelas. Oke, sudah dikeluarkan semuanya. Jadi di sini ini yang sudah direndam 30 menit di larutan air garam, yang sini di air biasa, dan yang di sini air gula. Jadi hasilnya adalah di sini untuk yang air garam terjadi pelunakan ya. Jadi di sini menjadi lebih lunak untuk ubi, wortelnya juga lebih lunak, dan mungkin mari kita ukur tetap sama untuk ukuran. Lalu untuk yang ini menjadi lebih keras, untuk yang direndam di air biasa menjadi lebih keras, dan lalu kita volumenya membesar sedikit, jadi memanjang sedikit lebih tapi tidak terlalu panjang. Dan untuk yang wortel, untuk yang ubi menambah panjang, lebih panjang juga. Dan lalu untuk yang gula tidak terlalu banyak berubah, sedikit lebih keras tapi tidak terlalu keras. Untuk yang ubi juga tidak terlalu keras, tapi mari kita ukur panjangnya masih sama. Untuk yang ubi tadi
Untuk yang wortel juga masih sama, jadi tidak terlalu banyak berubah. Jadi mari kita lanjut ke pembahasan. Selanjutnya kita akan membahas kenapa terjadi perubahan kepada masing-masing ubi dan wortel yang direndam dalam macam-macam air yang berbeda. Pertama kita akan membahas yang di larutan air garam ini terjadi pelunakan. Untuk volume, untuk panjang atau lebar tidak bertambah, tetap sama. Ini disebabkan oleh larutan garam yang bersifat hipertonis atau lebih pekat. Jadi saat air masuk ke dalam, airnya keluar lagi. Jadi air yang melalui kedua ubi dan wortel ini membawa beberapa air yang ada di kedua objek ini, jadinya airnya keluar, jadinya air lebih sedikit di sini. Selanjutnya kita akan membahas yang air biasa di sini. Di sini perubahannya adalah menjadi lebih keras dan juga lebih panjang sedikit. Ini disebabkan oleh air biasa yang bersifat hipotonis atau bersifat lebih encer. Jadi saat air melalui atau menembus wortel dan ubi ini, airnya itu air yang melalui sedikit tertampung di sini, jadinya lebih padat dan juga volumenya bertambah, jadinya ya karena airnya ada yang terperangkap atau yang masuk di sini. Lalu selanjutnya untuk yang air gula, di sini sedikit lebih keras, tapi untuk volume, panjang atau lebar, ukuran tidak ada perubahan. Di sini dikarenakan oleh air gula yang bersifat hipotonis juga seperti air biasa, jadi lebih encer. Jadi saat masuk atau melalui wortel dan ubi ini, airnya ada yang sedikit tertinggal di kedua objek ini, jadinya wortel dan ubi ini menjadi sedikit lebih keras, tapi tidak ada perubahan dalam ukuran ataupun volume. Baik, jadi selanjutnya kita akan ke kesimpulan. Baik, jadi setelah percobaan dan pembahasan yang dilakukan tadi, saya akan langsung ke kesimpulan. Jadi wortel dan ubi yang direndam selama 30 menit dalam larutan air garam, larutan air gula, dan air biasa masing-masing, itu terjadi perubahan. Pertama adalah di larutan air garam, di sini terjadi pelunakan. Ini disebabkan oleh larutan air garam yang bersifat hipertenis atau lebih pekat, jadinya saat masuk airnya dan keluar lagi membawa air yang ada di wortel dan ubi ini. Jadi di wortel dan ubi ini airnya lebih sedikit dibanding sebelumnya. Lalu yang kedua adalah yang berada di air biasa. Di sini lebih keras dan juga volumenya lebih besar dan juga ukurannya dan volumenya lebih besar. Ini disebabkan oleh air biasa yang bersifat hipotenis yang lebih encer sifatnya. Jadinya saat air masuk lalu keluar lagi, ada air yang tertinggal di sini. Jadinya di sini airnya lebih banyak dibanding yang sebelumnya. Lalu yang ketiga di sini ada yang di larutan air gula. Di sini juga lebih keras tapi tidak ada perubahan volume ataupun ukuran. Jadi ini disebabkan oleh air gula yang bersifat hipotenis atau lebih encer yang menyebabkan yang menyebabkan wortel dan ubi ini menjadi lebih keras. Karena saat air masuk lalu keluar lagi ada yang tertinggal. Jadi di sini airnya juga lebih banyak dibanding sebelumnya. Sekian kesimpulan dan percobaan yang dilakukan oleh saya, yaitu percobaan osmosis. Mohon maaf atas salah kata atau salah yang lain, tolong mungkin bisa dikoreksi. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.